Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delia dari kelas 12 akan menjelaskan tentang fungsi aljabar. Soalnya itu fx sama dengan 1/4 x pangkat 5 dikurang dari x pangkat 3. Yang pertama, 5 dikali 1 itu 5/4. Pangkatnya itu 5 berarti dikurang 1 dikurang 3 dikali pangkatnya 3x 3 dikurang 1. Terus 5/4 x 5 dikurang 1 itu 4 dikurang 3 kali 3 itu 9 dikali 3 dikurang 1 sama dengan 2. Halo, boleh saya Pandu, saya mau ngajarin nomor 2. Saya dari kelompok 4. 5. Oh, 5. Langsung aja di sini soalnya jika fx sama dengan sin dan turun 6x ke 1. Pertama-tama kita kerjain dulu ya. 6x dan tulis 6x itu 6. Nah, turunan itu 0. Jadi gak usah ditulis. Nah, turunan sini itu cos. Masukin lagi kita turunnya di 6x di 1. Selesai. Wah. Udah, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Hanaula dari kelas 12 1. Di sini saya akan cara menentukan interval naik dan turun. Di sini soalnya ada fx sama dengan x kuadrat minus x plus 8. Dan di sini yang pertama saya akan mencari untuk menentukan interval naiknya. Di sini saya akan menulis f aksen x sama dengan 2x min 6. 2x terdapat dari turunan x kuadrat dan 6 merupakan turunan dari 6x. Lalu 2x min 6 lebih besar dari 0. Ini merupakan interval naik. Nah, lalu kita tulis 2x lebih besar dari 6. Min 6-nya berpindah luas menjadi 6. Lalu 2x lebih besar dari 3. 2x ya berpindah luas ke kanan dan dibagi dengan angka 6, jadi hasilnya 3. Ini merupakan menentukan cara interval naiknya. Dan untuk menentukan cara interval turunnya, kita tulis f aksen x sama dengan 2x min 6. Ini sama seperti tadi, ini turunan dari x kuadrat dan ini merupakan turunan dari 6x. Lalu 2x min 6 lebih kecil dari 0. Ini merupakan interval turun. Lalu 2x lebih kecil dari 0. Lebih kecil dari 6. Di sini juga sama, min 6-nya berpindah luas ke kanan dan menjadi 6. Lalu kita tulis x lebih kecil dari 3. Di sini sama seperti tadi, 2x-nya berpindah luas dan dibagi dengan angka 6 menjadi hasilnya 3. Ini adalah hasil dari interval turun, yaitu x lebih kecil dari 3, dan ini merupakan hasil dari interval naik, yaitu x lebih besar dari 3. Sekian aja dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Shogi. Di sini saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu fungsi trigonometri rangkai dari fx cos pangkat 5 2x min 1. Di sini pertama-tama kita turunkan cos pangkat 5 nya dulu dengan cara 5 kurang 1 dan pangkatnya dipindahin ke depan. 5 dikurang 1 pindahin ke depan. Lalu karena kita baru turunin yang di depan, jadi yang di belakang kita tetap sama. Lalu di sini kita turunin yang cosnya aja. Turunan dari cos itu sin, min, sin. Karena baru di depan diturunin, jadi yang di belakang masih sama aja. Setelah yang di depan semua diturunin, sekarang kita turunin yang 2x min 1 ini. Turunan dari 2x adalah 2.
turunan dari min 1 adalah 0. Jadi 2 digabungin dengan 0 hasilnya tetap 2. Sekarang kita kalikan saja. 5 kali min 5, min 5 kali 2 min 10. Jangan dikalikan, kita turunkan saja. Dikali Udah mulai. Oke. Lalu cara menyamak, lalu hasil ini kita samakan dari rumus sin 2x yang seperti ini. Caranya adalah min 10 nya kita pecahkan. Pecahan dari min 10 adalah min 5 kali 2. Lalu kita pecahkan cos pangkat 4 nya ini. Pecahan dari cos pangkat 4 adalah cos yang tidak ada pangkatnya dengan cos pangkat 3. Tapi agar sama dengan rumus ini, maka kita dahului cos yang tidak ada pangkatnya. Jadi 2 cos tidak ada pangkatnya. Taruh yang tidak taruh x nya sesuai yang di sini, taruh x nya. Ini x nya 1. Sini taruh. Lalu baru kita taruh pecahan yang kedua dari cos 4. Kita sudah nemu yang sama seperti ini. Ini sama aja seperti sin 2x. Kita taruh min 5 nya. Sin 2x, x nya itu 2x min 1. Lalu karena ini udah digabungin, ini dua ini tinggal masukin yang belum diapa-apakan, itu cos 3 Sekarang kita kalikan angka yang bisa dikali, yaitu ini. Ini 5 sin 2 kali 2x berarti 4x min 1. Karena nggak bisa dikalikan, jadi kita taruh saja. Selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiansyah dari kelompok 5 kelas 12-1. Di sini saya akan mengerjakan nomor 5 dan menjelaskan caranya. Pertama, kita turunin. Tidak. Nah, langkah pertamanya itu kita turunin dulu nih y-nya. Nah, kita pertama turunin ininya dulu. Turunan dari 4x adalah 4. Nah, baru kita turunin ini 6. Turunan dari sin cos 6 cos 4x. Nah, langkah selanjutnya kita ini jumlahin 4 dikali 6 itu 24 cos 4x tambah 10. Nah, terus ini kita mau hilangin 24 nya, soalnya kita mau cari x dengan cara 24 dibagi 24 sama dengan 1, jadi nggak bisa ditulis. Nah, cos 4x tambah 10 sama dengan 0 karena di sini 0y. Terus ini kan cos 90 itu kan sama dengan 0. 90 sama 270. Terus kita mau nyari x nya pakai angka buat ini dengan cara kita cos 4x tambah 10 sama dengan cos 90. Nah, terus ini kita kan bisa dicoret cosnya, jadi cuma 4x tambah 10 sama dengan 90. Nah, terus 10 ini kan dia pindah luas.
karena ada pindah ruas, kita di sini cuma menulis 4x saja, sama dengan 90 dikurang 10, 80. Nah, terus kita di sini mau hilangin, nah ini 4-nya dengan cara 4 ini pindah ke sini, jadi dia 80 dibagi 4 sama dengan 20. Nah, di sini x-nya udah ketemu 20. Sekarang yang 270 pakai cara yang sama. Cos 4x tambah 10 270. Nah, ini kan bisa dicoret sama kayak tadi. Ini cuma 4x tambah 10 sama dengan 270. Nah, 10 ini pindah ruas sama kayak tadi, min 10. Terus kita tulis 4x karena dia udah pindah ruas. 270 kurang 10 kan 260. Nah, terus 4 ini pindah kayak tadi, jadi 260 dibagi 4 sama dengan 65. Nah, di sini kita udah ketemu x-nya 2 nih, 20 sama 65. Nah, langkah selanjutnya kita mau mencari y-nya pakai kedua angka ini yang dari x ini. Kita ini masukin ke persamaan y tadi. Nah, y sama dengan 6 sin 4 x nya kita ganti jadi ini 20 tambah 10. Nah, di sini 4 dikali 20 itu kan 80 ditambah 10 90, jadi 6 sin 90. Nah, sin 90 itu kan 1, jadinya 6 kali 1 sama dengan 6. Nah, kita lakukan cara yang sama pakai angka yang tadi ini 65. Y sama dengan 6 sin 4 65 tambah 10. 4 dikali 65 itu kan 260 ditambah 10 270. Nah, sin dari 270 itu kan min 1, jadinya 6 dikali min 1 sama dengan min 6. Nah, angka selanjutnya kita gambar. Ini kita udah dapat y nya min 6 sama dengan 6, x nya 20 sama 65 ini. Nah, 20 min 26 65 min 6. Terus kita gambar kayak gini. Nah, kita ini y ya, ini x nya. Nah, ini kita masukin titiknya 20 sama 65 di sini, karena ini berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar 65. Nah, kita sama nih y nya 6 sama 6, min 6 di bawah karena dia min ini. Nah, terus kita cari titiknya pakai cara kayak gini. Cari titiknya antara 6 sama 20, 6 sama 65. Nah, terus kita tinggal tarik garis buat nentuin maksimum sama minimumnya. Nah, di sini ketahuan maksimumnya itu yang atas, yang bawah ini minimum. Nah, udah selesai. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ini saya Muhammad Faris Sultan dari kelompok 5 kan? 5. Jadi kita akan menjelaskan cara menyelesaikan soal ke-6. Ini ada persamaan garis itu pada kurva y sama dengan 2x kuadrat min 3x min 2 yang sejajar dengan garis y min 5x ditambah 4 sama dengan 0. Nah, langkah pertama itu kita cari, kita turunin dulu kurva yang pertamanya. Ini kita sebut aja sebagai y1. Y1 dulu. Aksen 1 sama dengan 2x kuadrat, itu turunannya itu 4x min 3
Nah udah dari sini kita cari gradiennya. Gimana kita cari gradiennya? Kita cari gradiennya dari persamaan yang kedua. Gradiennya Y-nya kita ubah luasnya ke kanan. Jadi Y sama dengan 5x tambah 4. Nah, karena gradiennya itu kan rumus gradien itu sama dengan Y mx ditambah A. Nah, ini kan gradiennya, ini gradien di tengah, jadi gradiennya itu sama dengan 5. Habis itu kita masukin ke sininya 4x min 3 sama dengan 5. Habis itu kita cari di sini, kita fungsi itu kita nyari si x-nya berapa. 4x ini pindah ruas ke kanan sama dengan 8, x-nya jadi sama dengan 2. Nah udah ketemu x-nya, ini x1 nya. Kita sekarang cari y1 nya berapa. Kita cari satunya dari ini, dari persamaan yang ini kita masukin x-nya berapa. Jadi y sama dengan 2 kali 2 dikurang 3 kali 2 dikurang 2 sama dengan 2 kali 4 kurang 3 kali 6. 3 kali 2 sama dengan 6 kurang 2. Ini 8 kurang 6 kurang 2 sama dengan 0. Kita dapat Y1 nya sama dengan 0. Terus kita cari persamaan dari singgungnya berapa dengan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kita masukkan persamaan yang tadi, Y dikurang ini Y1 nya 0 sama dengan M. M nya tadi berapa? Di sini 5 kali X kurang X1 nya berapa tadi? Di sini 2 kurang 2. Y dikurang 0 bisa tadi 5 kali X, 5X kurang 5 kali 10 dan 5 kali 2 sama dengan 10. Nah ini udah jadi persamaannya, bisa kita ubah jadi kayak gini. 5X plus 10. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.